Sepak bola modern bukan lagi sekedar adu taktik di lapangan hijau selama 90 menit. Di balik layar, persaingan untuk mendapatkan pemain berkualitas tinggi jauh lebih sengit. John Herdman, pelatih kepala timnas Indonesia, sangat menyadari bahwa untuk membawa Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia, ia membutuhkan pemain dengan standar Eropa yang mampu memberikan dampak instan. Namun, membujuk pemain yang saat ini sedang berkarir di liga-liga top seperti Eredivisie Belanda, Bundesliga Jerman, atau Serie A Italia untuk berpindah kewarganegaraan bukanlah perkara mudah. Seringkali, tawaran formal dari federasi saja tidak cukup untuk meyakinkan pemain bintang yang memiliki masa depan cerah di Eropa. Disinilah letak kecerdikan John Herdman. Alih-alih hanya mengandalkan surat menyurat birokrasi yang kaku, Herdman menggunakan strategi yang lebih humanis dan taktis. Ia mulai mengaktifkan jaringannya di Eropa dengan melibatkan agen-agen pemain yang merupakan teman dekat dan kolega lamanya selama berkarier di dunia internasional. Langkah ini dianggap sebagai jalan pintas yang sangat efektif. Mengapa? Karena agen-agen ini memiliki hubungan emosional dan akses langsung ke ruang tamu para pemain serta keluarga mereka. Melalui agen kepercayaan ini, Herdman bisa menyampaikan visi proyek Garuda dengan cara yang lebih intim, jujur dan meyakinkan, jauh sebelum proses administrasi resmi dimulai. Dalam sebuah kesempatan diskusi mengenai strategi penguatan tim, John Herdman menjelaskan alasannya menggunakan pendekatan personal ini. Meyakinkan seorang pemain top untuk membela timnas Indonesia adalah tentang membangun kepercayaan, bukan sekedar kontrak profesional. Pemain-pemain ini butuh kepastian bahwa karier mereka akan tetap terjaga dan mereka masuk ke dalam sistem yang serius. Saya bekerja dengan beberapa rekan agen di Eropa yang sudah saya kenal belasan tahun. Mereka tahu standar kerja saya, dan mereka bisa menjelaskan kepada pemain incaran kita bagaimana saya akan memperlakukan mereka di dalam skuad, ujar pelatih asal Inggris. Tujuannya satu, saya ingin komunikasi ini berjalan tanpa ada hambatan informasi. Agen-agen ini membantu saya mengetuk pintu hati para pemain, menjelaskan visi besar kita untuk Piala Dunia, dan memastikan mereka merasa diinginkan secara personal. Dengan bantuan teman-teman saya di luar sana, saya optimis kita bisa membawa talenta terbaik yang memiliki darah Indonesia untuk segera mengenakan seragam kebanggaan ini, tegas John Herdman. Strategi jemput bola yang dilakukan Herdman ini diharapkan dapat mempercepat proses naturalisasi pemain-pemain grade A. Dengan keterlibatan agen-agen profesional yang punya nama besar di Eropa, posisi tawar Indonesia di mata pemain diaspora kini jauh lebih kuat. Kini, publik sepak bola tanah air tinggal menunggu hasil dari diplomasi cerdik sang pelatih. Kehadiran pemain-pemain baru dengan kualitas top bukan lagi sekedar impian, melainkan sebuah rencana matang yang sedang dieksekusi dengan sangat rapi oleh John Herdman. Langkah serius terus diambil oleh PSSI untuk memastikan langkah timnas Indonesia tidak terhenti di tengah jalan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara resmi mengungkapkan rencana besar federasi untuk menambah amunisi baru. Tidak tanggung-tanggung, dua pemain keturunan di posisi penyerang kini masuk dalam radar finalisasi proses naturalisasi. Keputusan strategis ini diambil menyusul kondisi kebugaran lini depan yang mulai mengkhawatirkan. Nama Ragnar Oratmangon yang selama ini menjadi pilar utama serangan Garuda, kini tengah berjuang dengan cedera yang dialaminya. Penurunan kondisi fisik Ragnar di laga-laga terakhir menjadi sinyal bagi tim pelatih bahwa ketergantungan pada satu figur saja sangat beresiko bagi stabilitas tim. Dalam pernyataannya, Erick Thohir menegaskan bahwa standar timnas Indonesia saat ini menuntut kedalaman skuad yang merata di setiap posisi. Beliau menyampaikan, "Kita tidak boleh berhenti berbenah. Saya lihat salah satu pemain timnas, contohnya kondisi Ragnar yang saat ini sering mengalami cedera, menunjukkan bahwa kita butuh pelapis sekaligus kompetitor yang sepadan. Saya sudah berbicara dengan tim pemantau dan coach John Herdman. Kita berencana memproses dua pemain baru untuk posisi depan. Tujuannya jelas, agar saat ada pemain yang cedera atau performanya menurun, mesin gol timnas tidak boleh berhenti berputar," ujar Erick Thohir. Erick Thohir menambahkan bahwa PSSI tidak ingin membuang waktu. Proses administrasi akan segera dikebut agar kedua pemain ini bisa segera bergabung dalam pemusatan latihan terdekat. Ya, jika sang pemain sudah siap bersedia, kita pihak PSSI akan kebut semua proses naturalisasinya, terangnya. Coach John Herdman juga sedang terus-menerus berkomunikasi dengan para pemain keturunan. Semoga ada hasil yang kita inginkan, tegasnya.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menutup celah yang ditinggalkan Ragnar sementara waktu, tetapi juga memberikan variasi taktik baru bagi Coach John Herdman dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kancah internasional terdekat, seperti FIFA Series. Kini, publik menunggu siapa dua sosok predator yang dimaksud oleh sang ketum. Dengan komitmen besar dari PSSI, harapan untuk melihat lini serang Indonesia yang lebih tajam dan tangguh bukan lagi sekedar impian. Proses perburuan pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat timnas Indonesia terus berlanjut. Nama Jensen Silt, bek tangguh potensial yang kini berkarir di kancah sepak bola Eropa, menjadi sosok terbaru yang dikaitkan dengan skuad asuhan John Herdman. Kabar ketertarikan PSSI ini bukan sekedar isapan jempol belaka. Key United, agensi yang menaungi Jensen Silt, secara terbuka mengakui bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia sudah mulai melakukan pergerakan. Pihak Key United mengonfirmasi bahwa perwakilan PSSI telah menjalin kontak awal untuk menjejaki kemungkinan naturalisasi bagi sang pemain. Meskipun pintu komunikasi telah terbuka, pihak agen nampaknya masih ingin mengerem ekspektasi publik tanah air. Menurut Key United, prioritas utama kliennya saat ini bukanlah menentukan masa depan internasional, melainkan mengamankan posisi dan jam terbang di level klub. Kesibukan jadwal kompetisi dan target pribadi Silt di Liga membuat pihaknya memilih untuk tidak terburu-buru merespon undangan dari PSSI. Sikap hati-hati ini diambil demi menjaga stabilitas performa Jensen Silt yang sedang berada dalam fase krusial dalam kariernya. Namun, pintu untuk berseragam merah putih belum sepenuhnya tertutup. Hanya saja masalah momentum menjadi faktor penentu utama bagi sang pemain dan manajemennya. Pernyataan eksklusif Key United, agen Jensen Silt. Berikut adalah poin-poin pernyataan dari Key United terkait situasi kliennya. Ya, saya bisa mengonfirmasi bahwa pihak federasi atau PSSI telah menghubungi kami beberapa waktu lalu. Mereka menyatakan ketertarikan yang sangat besar untuk membawa Jensen ke dalam proyek tim nasional mereka dan menanyakan status ketersediaannya untuk proses naturalisasi. Namun, hingga saat ini kami belum memberikan tanggapan yang terlalu serius atau melangkah ke tahap negosiasi teknis. Kami sangat menghargai minat dari Indonesia, tapi posisi kami saat ini sangat jelas. Jensen harus fokus sepenuhnya pada klubnya terlebih dahulu. Dia masih muda dan sedang berada di periode penting untuk membuktikan kualitasnya di kompetisi Eropa. Kami tidak ingin konsentrasinya terpecah oleh urusan administrasi atau jalan jauh di saat ia sedang berjuang mengamankan posisi utama. Jika waktunya sudah tepat dan semua pihak merasa siap, mungkin kami akan duduk kembali untuk membicarakannya. Tapi untuk sekarang, fokusnya adalah sepak bola di klub. Transformasi tim nasional Indonesia menuju kekuatan baru di kancah internasional kini memasuki fase yang semakin krusial. Di bawah arahan pelatih kepala John Herdman, PSSI melalui Departemen Pemandu Bakatnya mulai melakukan